Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan terkait penerapan zero waste bagi upaya meminimalisir sampah makanan dan mewujudkan zero hunger. Banyak ironi terjadi di Indonesia, salah satunya soal pangan. Di satu sisi, ada sekitar 19,4 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kelaparan. Di sisi lain, Indonesia menduduki peringkat kedua dalam hal membuang makanan. Angkanya cukup fantastis, yakni sebesar 300 kg makanan per kapita tiap tahunnya. Secara kasat mata, kita bisa melihat kerakusan soal makanan ini di resepsi pernikahan atau di kerumunan massa yang dibagikan makanan kotak. Di kerumunan massa, bisa jadi kita berkilah makanan tidak sesuai dengan selera kita atau porsinya terlalu banyak. Beda kasus ketika menghadiri resepsi pernikahan. Faktor lapar mata, apalagi gratis, sangat berperan dalam larinya makanan resepsi ke tempat sampah. Persoalan sampah makanan memang bukan Indonesia saja. Hal ini merupakan persoalan global, serius, dan sudah kronis. Persoalan makanan terbuang bukan melulu pada makanan yang menjadi sampah. Ada dampak yang bisa jadi orang awam tidak menyadarinya. Yang pasti terlihat yakni dampak ekonomi. Dampak lain yang perlu disadari adalah dampak ke lingkungan. Dampak lainnya adalah dampak sosial, yakni ironi yang telah dijelaskan sebelumnya. Di tengah ironi dan persoalan yang sudah kronis itu, muncullah aksi di beberapa daerah yang mencoba menjembatani antara apa yang terbuang dengan mereka yang kekurangan. Dengan konsep bank makanan atau food bank, Garda Pangan menjadi pusat koordinasi makanan surplus yang dikumpulkan melalui donasi dan mendistribusikan ke pihak lain yang membutuhkan. Nasabah Garda Pangan meliputi industri makanan, pelaku hospitality seperti hotel dan bakery. Dengan mengusung misi untuk meminimalisir sampah makanan dan menekan angka kelaparan, kegiatan utama Garda Pangan adalah food rescue, yakni upaya penyelamatan surplus makanan. Pada umumnya, makanan yang tidak terjual di hari itu akan dibuang karena harus menjaga standar. Makanan-makanan itu disortir dengan SOP yang ketat menyangkut higienitas makanan. Selanjutnya akan didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan. Garda Pangan tidak sembarangan dalam menyalurkan makanan berlebih ini. Konsep agak berbeda dijalankan oleh GoFood. Platform berbagi makanan ini tidak berfungsi sebagai bank makanan, tetapi jembatan antara pihak yang berlebihan makanan dengan mereka yang membutuhkan. Ada 3 pihak yang terlibat dalam aplikasi atau platform ini, yakni yang pertama itu giver, receiver, dan transporter. Dari kedua konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni Garda Pangan yang berada di Surabaya dan GoFood yang berlokasi di Yogyakarta, sangat bagus apabila dapat diadopsi di berbagai universitas. Melalui kedua konsep tersebut, universitas dapat berkontribusi dalam beberapa poin SDG atau Sustainable Development Goals. Nah, diantaranya adalah poin kedua yakni Zero Hunger dan poin ketiga yakni Good Health and Well-being lewat distribusi makanan kepada masyarakat prasejahtera dengan kerawanan pangan. Selanjutnya, poin ke-11 terkait sustainable cities and communities melalui terciptanya sistem yang mengisi gap antara pihak yang kelebihan makanan dengan kemiskinan urban yang terjadi di perkotaan. Selanjutnya, poin ke-12 terkait responsible consumption and production melalui upaya aktif edukasi yang mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi makanan yang lebih bijak tanpa sampah makanan. Dan yang terakhir, poin ke-13, yakni climate change, melalui upaya penyelamatan potensi makanan terbuang yang memiliki dampak terhadap emisi gas rumah kaca. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.